Halo teman-teman, perkenalkan saya Halimah dari Departemen Biologi FMIPA UI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh salinitas terhadap kemampuan fototaksis larva udang. Apa itu fototaksis? Fototaksis merupakan kemampuan gerak suatu organisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Fototaksis dibedakan menjadi dua, fototaksis positif dan fototaksis negatif. Fototaksis positif merupakan gerak suatu organisme mengikuti arah rangsangan cahaya, sedangkan fototaksis negatif merupakan gerak suatu organisme menjauhi rangsangan cahaya. Sebagian besar invertebrata laut pada tahap larvanya memiliki kemampuan fototaksis positif, sedangkan pada tahap dewasa memiliki fototaksis negatif. Rangsangan cahaya dipergunakan oleh larva udang dalam proses pencarian pakan. Berikut merupakan diagram atau ilustrasi mengenai fase hidup udang windu dengan nama ilmiah Penaeus monodon. Terlihat pada gambar bahwa induk akan bertelur pada daerah yang jauh dari permukaan perairan. Kemudian, telur akan menetas menjadi bentuk Nautilus, berkembang menjadi protozoa atau zoea, dan berkembang menjadi mysis, kemudian berkembang menjadi tahap post larvae atau megalopa yang akan berkembang lagi menjadi juvenil. Terlihat pada gambar bahwa larva-larva ini dan juvenil ini mendominasi pada wilayah dekat permukaan perairan. Udang windu dan kerabat udang yang lain merupakan organisme euryhalin, artinya organisme ini mampu beradaptasi dengan kisaran salinitas perairan yang luas. Lalu, apakah salinitas berpengaruh terhadap kemampuan fototaksis larva udang? Berikut ini merupakan hasil penelitian dan menggunakan larva Ditrophanopus harrisii, yaitu kepiting kecil yang termasuk organisme euryhalin dan juga masih satu kelas dengan Penaeus monodon, yaitu kelas Malacostraca. Berdasarkan penelitian, pada 3 konsentrasi salinitas yang berbeda, yaitu 5%, 20% dan 40%, terlihat pada kadar salinitas yang terendah, yaitu 5%, grafik fototaksis negatif ini lebih tinggi dibandingkan dengan grafik fototaksis positif pada intensitas cahaya yang tinggi. Sedangkan pada konsentrasi salinitas 40%, grafik fototaksis positif ini lebih tinggi dibandingkan dengan grafik fototaksis negatif dengan intensitas cahaya yang sama. Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat bagaimana persebaran larva Ditrophanopus harrisii pada dua perlakuan yang berbeda, yaitu terang dan gelap, ini pada stage 1 dan stage 4. Pada grafik di bawah ini atau diagram di bawah ini terlihat pada stage 1 di kadar salinitas 5% bahwa larva akan berkumpul pada area yang jauh dari permukaan perairan, baik yang terang maupun yang gelap. Sedangkan untuk kadar 40% salinitasnya, larva akan cenderung berkumpul pada daerah dekat permukaan perairan. Begitu juga sama halnya dengan yang stage 4 pada kadar salinitas 5% dan juga kadar 40%. Namun pada kadar 40% ini, perlakuan yang diberi cahaya ini lebih banyak dibandingkan larva yang tidak terkena cahaya atau dalam kondisi gelap. Pada kadar salinitas yang tinggi, kulit larva udang ini cenderung sulit terlepas. Maka dari itu, larva udang akan bergerak menuju ke atas permukaan dan melakukan seperti meloncat-loncat di atas permukaan air. Hal itu digunakan oleh larva udang untuk memudahkan kulit terlepas dari tubuhnya. Berikut merupakan tabel yang dapat menggambarkan bagaimana pengaruh salinitas terhadap kemampuan hidup larva udang Penaeus monodon. Maka dari itu, kesimpulan dari penjelasan saya kali ini adalah salinitas berpengaruh terhadap kemampuan fototaksis dari larva udang. Di mana ketika intensitas cahaya tinggi dan salinitasnya tinggi, larva udang akan cenderung menggunakan fototaksis positif. Namun ketika intensitas cahaya yang tinggi dengan kadar salinitas yang rendah, larva udang ini akan cenderung tidak melakukan fototaksis positif. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih.